Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita dengan NIM 24010204. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Akhlak Tasawuf dalam Perspektif Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sholihin pada tahun 2000. Baik, buku ini sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, mungkin saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Buku ini membahas secara mendalam pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi, seorang ulama besar, filosofi dan sufi yang dijuluki Hujjatul Islam. Karya ini menyoroti bagaimana Al-Ghazali berperan penting dalam mengembalikan keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas dalam peradaban Islam. Baik, yang pertama adalah konsep akhlak menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang membuatnya mudah berbuat tanpa banyak pertimbangan. Akhlak bukanlah perilaku spontan yang muncul sesekali, tetapi hasil dari proses panjang pembiasaan dari latihan rohani. Ia membagi akhlak menjadi dua golongan. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau terpuji, kejujuran, kesabaran, syukur, tawakal, ikhlas, rendah hati, dan pemaaf. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau tercela, seperti riya, hasad, sombong, ujub, tamak, dan marah yang berlebihan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pembentukan akhlak mulia harus melalui muhasabah atau introspeksi diri, pembersihan hati, dan pembiasaan amal baik hingga menjadi karakter tetap dalam diri seseorang. Yang kedua adalah hakikat tasawuf menurut Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, tasawuf bukanlah sekedar kelompok atau aliran, melainkan inti ajaran Islam yang menekankan pensucian hati dari sifat-sifat tercela. Dalam Ihya Ulumuddin, ia menulis, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tasawuf merupakan perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Allah melalui 3 jalan utama. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa, pembersihan hati dari penyakit batin. Yang kedua, mujahadah, melawan hawa nafsu dan syahwat. Yang ketiga, muraqabah, merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Menurutnya, tasawuf bukanlah bentuk pelarian dari dunia, melainkan cara memaknai kehidupan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, yang ketiga adalah hubungan antara akhlak dengan tasawuf. Menurut Al-Ghazali, memandang bahwa tasawuf adalah akhlak yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tasawuf adalah jalan spiritual, sedangkan akhlak mulia adalah hasil akhir dari perjalanan tersebut. Ia mengingatkan musuh terbesarmu adalah nafsumu yang berada di antara kedua sisi tubuhmu. Melalui proses menundukkan hawa nafsu, seseorang akan memiliki hati yang bersih dan akan berbuat baik secara alami tanpa paksaan. Nah, contohnya, orang yang berlatih sabar dalam tasawuf akan lebih tenang menghadapi ujian hidup. Sedangkan orang yang membiasakan keikhlasan akan bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan pujian manusia. Baik, yang keempat adalah tahapan perjalanan tasawuf menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menggambarkan 3 tahap penting dalam pembentukan jiwa seorang sufi. Yang pertama adalah takhali atau pengosongan diri, seperti membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti riya, sombong, iri hati, dan cinta dunia. Seperti memperbanyak istighfar, introspeksi diri, dan menahan amarah. Yang kedua adalah tahalli atau penghiasan diri, menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, ikhlas, dan tawadu, seperti memperbanyak zikir, amal soleh, dan menolong sesama. Yang ketiga adalah tajalli atau penyikapan ilahi. Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi di mana cahaya Allah menerangkan hati, menumbuhkan ketenangan batin dan kebijaksanaan. Ini menjadi puncak spiritual di mana seseorang mencapai kedekatan sejati dengan Allah. Yang kelima adalah keseimbangan antara ilmu dan amal.
Menurut Al-Ghazali, ilmu dan amal harus berjalan beriringan. Ia menegaskan bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak akan ada gunanya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban, sedangkan amal tanpa ilmu akan kehilangan arah. Keseimbangan antara keduanya akan melahirkan akhlak yang benar dan bermanfaat. Dengan demikian, keberhasilan spiritual tidak hanya diukur dari banyaknya pengetahuan, tetapi juga sejauh mana pengetahuan itu diamalkan dengan tulus. Yang keenam adalah relevansi atau pemikiran Al-Ghazali di era modern. Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan di masa kini. Ketika banyak orang mengalami krisis moral dan spiritual, ajaran dapat diterapkan di berbagai bidang pendidikan yang membentuk karakter peserta didik agar berilmu dan berakhlak. Dalam bidang sosial, menumbuhkan empati, kasih sayang, dan toleransi untuk mengurangi konflik. Dalam dunia kerja, menanamkan etos kerja, jujur, disiplin, dan amanah. Menerapkan dalam kehidupan pribadi seperti membantu sesama, menemukan ketenangan batin melalui pendekatan spiritual kepada Allah. Nah, dengan demikian tasawuf menurut Al-Ghazali bukan ajaran elitis, tetapi panduan hidup universal bagi setiap muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, jadi kesimpulannya adalah pemikiran Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai inti ajaran Islam dan tasawuf sebagai jalan untuk mencapainya. Nah, melalui pensucian jiwa, perjuangan melawan hawa nafsu dan pengawasan diri, seseorang dapat mencapai kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah. Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara ilmu, amal, dan spiritualitas adalah kunci agar umat Islam mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai keislamannya. Nah, tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya yang membawa manusia pada kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.